Pasti tahu kan konsep support dan resisten yang benar, ngerti? Atau hanya sekedar ngerti-ngertian karena baca artikel di internet atau nonton video random di YouTube, benerkah itu support resisten? Nah, yang pertama, kita akan bahas sejarahnya. Dari mana? Siapa sih yang pertama kasih term support dan resisten itu sopo? Dan yang kedua, support dan resisten ini ide awalnya apa sih? Menurut penemunya sendiri, support resisten itu apa? Psikologinya apa? Asal-usulnya apa? Jadi kalau ngerti ya ngerti beneran, nggak hanya ngerti-ngerti ya. Dan pada waktu praktek, yakinnya itu bener-bener yes, nggak hanya yakin-yakinan. Yang ketiga, nanti kita akan bahas apakah support dan resisten itu subjektif. Dan yang keempat, bagaimana caraku melihat SR. Oke, let's get back ke Erani Company. Tuh, yang jajah bangsa kita dulu. Di abad sekitar 17, ada seorang pedagang, trader pedagang, namanya Joseph de la Vega. Dia nulis tentang pasar saham di Amsterdam sono. Ya mungkin kalian tahu kan, pasar Amsterdam itu pasar saham pertama di dunia. Dan dia sudah ngeh akan satu hal. Apa itu? Harga nggak bergerak random. No, it's not. Dalam buku nih, Confusion de la Confusiones, yang ditulis sekitar 1688. Lama. Ada yang lahir sebelum tahun 1688 ini. Nah, di itu karyanya si Vega, dia ngomong bahwa partisipan umum market itu latah. Kalau lagi bullish gitu pada euforia, semua orang ngebuy, tetangganya ngebuy, mertuanya ngebuy, semua orang pada ngebuy. Kalau pas market drop, emosi dan ketakutan partisipan kepicu, juga ramai-ramai sell. Latah toh. Kayak somehow tetangga petaninya salah satu editorku, satu panenan padi jeruk latah toh. Istilah keren ini sekarang kita sebut dengan herding. Kalian pernah lihat itu yang kawanan domba yang di drone dari atas? Nah, itu kan ada satu anjing yang menggonggong, lalu ketika 1-2 masuk ke kandang, semua domba-domba ikut masuk. Oh, kayak gitu. Karakter market herding menurut dia. Nah, dengan kata lain, sekitar 400 tahun yang lalu, si Vega ngerti bahwa market ini ada unsur psikologi ini sangat kuat di situ. Dan dia dianggap sebagai bapak behavioral finance. Ya, simple ilmu psikologi di balik market gitu. Nah, terus apa Pak hubungannya support dan resisten sama si Vega kampret wedus ini? Hal pertama yang kita pelajari dari dia, sebelum ada konsep support dan resisten, yang ada duluan adalah pengertian bahwa market dipengaruhi oleh psikologi. Psikologi ini apa? Partisipan market itu sendiri. Oke. Kita lompat ke Jepang ya. Ya mungkin kalian tahu Munehisa Homa, penemu candlestick itu loh. Pattern tetek bengek. Si Homa mengakui itu juga. Market itu dipengaruhi psikologi para partisipannya. Nah, tapi si Homa dia lebih spesifik. Yang aku suka dari Homa di sini. Sudut pandang Homa, kalau kalian baca ya, bener-bener baca dan pahami, gak migur baca lalu dipajang. Yo, kalau sekarang kita tempatin garis SR, jret. Oke, ini barriernya. Sekarang kan gitu. Tapi dari sudut pandang Homa, kalau kalian bener-bener tahu konteksnya, dia nggak ngomong, oke, tarik garis jebret, ini batu sih. Nggak ngomong gitu. Yang dia ngomong adalah ketika harga membentuk 3 gunung, 3 gunung itu membuktikan bahwa ada halangan. Beda sama pandangan modern. Kalau pandangan modern, kita tempatkan dulu, jebret, garis. Oh, ini barrier gitu. Tapi Homa nggak ngomong mana barrier. Dilihat aja pattern yang terbentuk, terbukti mantul. Oke, berarti ada. Gitu. Sudut pandang Homa. Apakah konsep support dan resisten ini dari Dow teori? No. Ya memang sih market menganggap Dow teori ini sebagai pondasi utama. Cuman nggak dari situ malah. Nah, orang pertama yang menyebut secara eksplisit support dan resisten itu support dan resisten, dan yang kasih nama support adalah support dan resisten adalah resisten,
Itu namanya Richard Schabacker. Wangel nama nih. Dia meninggal di usia 36. Oke, thank you Schabacker. Warisanmu unik banget. So, apa yang dia omongin di buku nih? Itu sekitar 1920-30-an itu. Dia nulisnya itu. Udah lama kan? Apa sudut pandang penemu SR tentang SR? Kalian pernah baca tentang itu nggak? Atau pernah pelajari tentang itu nggak? Ini ya, menurut dia, aku kutip dari buku ini. Meskipun aku nggak sepenuhnya sependapat dengan dia. Pertama, dia bilang level resisten atau support itu bukan titik angka, tapi approximate level atau range area. Menurut si penemu ini, SR itu area, bukan garis. Aku kurang sepakat dengan ini. Aku kurang sepakat. Nah, kenapa kurang sepakat? Oke, aku explain nanti. Ini yang menarik. Dia punya nama yang lain. Dia menamai support dan resisten ini juga sebagai zona supply dan demand. Supply dan demand, teori ekonomi paling dasar. Disitulah Schabacker menancapkan garis SR. Tahu ya SR? Support dan resisten. Pertanyaannya, why it works? Bagaimana kok support dan resisten ini kok jadi garis ajaib? Kalian pernah tanya nggak hal itu? Alasan nomor 1, memory factor. Kata dia, market itu punya ingatan. Ketika bergerak cepat, market nggak punya waktu untuk mengingat sebuah level. Nggak ada yang sempat mengingat apa-apa, kata dia. Ketika market bergerak lurus, tapi ketika harga berdiam diri di sebuah level tertentu, market dikasih waktu untuk menempatkan memorinya dan transaksi terjadi menumpuk di situ. Transaksi siapa? Para partisipan market. Siapa yang mengingat level itu? Ya para orang-orang ini yang masuk di level ini. Jadi market punya memori. Harga yang cepat bergerak, market nggak sempat menyimpan memorinya. Tapi kalau market itu ranging di area tertentu selama periode yang cukup, partisipan masuk, partisipan ingat mereka masuk di mana, itu jadi memori. Memori market itu satu kelompok orang yang ketinggalan kereta di level 100 ini contohnya. Ketika harga bergerak di 125, waduh, ketinggalan nih. Ketika harga ketika harga kembali lagi ke level 100, orang-orang yang ketinggalan kereta tadi masuk, jebret. Lalu mampu ngedongkrak harga ke atas. That's it. Kenapa level ini works? Nggak hanya soal buyer tok, nggak hanya soal buyer. Orang yang nge-sell di sini, mereka kena floating minus, lalu drop, harga drop. Ketika BEP, mereka tutup posisi sell. Sell ketika di close jadi apa? Buy. Good. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama yang menyesal karena nggak nge-buy di level 100, dan orang-orang yang nge-sell di level yang 100 ini, harga naik ke floating minus, lalu ketika harga turun ke situ lagi, oke, di close. Jadi order sell jadi buy. That's it. Two reason. Dua kelompok berbeda, buyer dan seller, tapi tindakannya sama ketika berada di level SR. Bukan karena sihir, tapi berdasar memori di market itu sendiri. Jadi jika kita ngomong tentang SR, kita ngomong tentang memori. Oke. Nah, next, Schabacker juga ngomong tentang ini. Dia ngomong tentang role of reversal. Role of reversal di sini bukan reversal pattern ya, tapi tentang swap. Kalau kata orang banci gitu. Resisten SR ketika di break akan jadi support. Itu maksudnya role of reversal. Oke, kenapa resisten ketika di break akan jadi support? Menurut dia apa? What? Menurut dia sama. Ketika level 100 ini di break, banyak buyer masuk kan. Terus ketika terjadi retracement, orang-orang yang nggak nge-buy di breakout ini menganggap ini penting. Jadi orang-orang yang ketinggalan kereta nge-buy lagi ketika terjadi retracement ke support. Menurut dia itu. So, menurut dia, market punya memori. Memori di mana orang meletakkan ordernya. Ini tentang psikologi sih. Kalau kita pikir kayak gini deh. Anggap kalian buy di harga 100. Cus. Nah, IDK terlalu drop. Lalu harga drop ke level 75 gitu misalkan. Apa yang kalian rasakan?
takut somehow. Makin banyak yang kita masukin di level 100, kita akan makin takut ketika drop itu kan. Nah, apa yang terjadi ketika floating minus lalu harga terus naik kembali ke break even tadi? What happened? Adakah orang yang continue hold? Tentu ada. Adakah orang yang lega? Lalu karena lega mereka close on big break even? Ada? Ada. Itu dia. Why it works? Karena memori. So, pertanyaan nih, apakah SR itu subjektif? Ya kan? Sebenarnya secara konsep benar sih. Kan market kan gerakannya kan nggak selalu mulus kayak di buku teori kan. Surely, secara konsep benar. Tapi yang subjektif kan ketika banyak orang melihat SR itu bisa beda-beda loh. Karena ini hampir tidak mungkin semua trader akan melihat hal yang sama. Yo kalau sama ya lucu. Kalau kalian buy semua trader nge-buy semua. Ya nggak akan dapat barang, siapa yang nge-sell. Kalian beli rokok, dapat rokok kan? Ya kan? Bayangin kalau toko yang biasanya kalian beli rokok, dia juga ikut beli rokok juga. Nggak ada barang kan berarti. Mentok-mentok slippage gitu. Daripada mendebatkan bagaimana cara placement SR yang benar-benar objektif absolut bagiku ya, opiniku nggak bisa. Absolut objektif nggak bisa. Daripada memperdebatkan bener salahnya cara narik garis SR, bukankah lebih baik kita riset aja ide masing-masing kayak apa sih? Ngono kan? Daripada cara narik SR-ku yang bener, yang lain salah contoh. Bukankah lebih baik riset aja? Kamu riset, aku riset. Bagaimana cara mengaplikasikan keduanya nanti di market kan? Hasil risetku gimana dengan backtest, hasil risetmu gimana dengan backtest? Kan begitu. Toh in the end, meskipun kita lihat level yang sama, SR yang sama, eksekusinya pun beda-beda kok. Lote bisa beda, ada yang langsung pancung, ada yang nunggu konfirmasi, ada yang nggak mancung, nggak lihat reversal tapi malah nunggu breakout, ada. Gitu. Kalian mungkin trading scalping, aku mungkin scalping, ada orang lain yang mungkin intraday atau bahkan swing yang nggak peduli dengan perscalpingan. So, apapun teori di luaran, meskipun empune sekalipun, orang barat kan sekarang kan opo-opo barat gitu kan. Bukankah kita juga sama-sama manusia dan kalian bisa nge-invent suatu hal yang sama, kan? Kalau works, ya works. Yang penting ada datanya toh. Bagaimana caraku melihat SR? Lihat video ini, mendetil banget. Daripada aku buat satu video yang ujung-ujungnya nggak mendetil, ini aku sudah buatin ini. Kita akan cari di candlestick bagaimana mencari drop base drop, rally base rally, supply demand lah di chart. Nah kalau di chart beda sama di teori gambar-gambar tadi. Kalau di chart itu lebih noisy karena ingat market itu fraktal dan dalam fraktal ada noise. Nah, kita lihat di sini, harga drop membuat base lalu dia rally. Di mana zonanya? Zonanya di sideways-nya itu sebelum clean break. Dalam arti di sini. Ini zona drop base rally, zona demand. Di zona demand ini harga melakukan retracement. Kalian lihat di sini ada candle, shadownya comeback ke bawah kan, lalu dia naik. Tuh buyer mengalahkan seller, harga naik, boom. Di sini melakukan base lagi, rally base. Di sini ada shadow kan ke bawah kan, good. Berarti harga ketahan. Kita marking aja. Boom. Rally, base rally. Apa yang terjadi? Harga melakukan retracement back ke area demand tadi. Dari area demand harga naik, boom. Sideways lagi di skala yang lebih besar, sideways lagi. Ini kan sideways skala kecil kan? Ini skala lebih besar. Sideways lagi, boom. Nah, yang sering jadi noise adalah ketika zona SD itu mepet. Makanya sangat esensial kita menentukan zona SD mana yang lebih kuat. Oke, kita tandai aja, serut.